ekonomi keumatan, dapat ekonomi, aktivitas ekonomi untuk umat. Kemudian ciri-ciri ekonomi keumatan berpusat pada keadilan dan berbasis kepada solidaritas sosial. Kemudian berfokus pada upaya mengatasi masalah ketimpangan. Masalah tidak seimbang. Kalau kita belajar dalam ekonomi, kita akan jumpa tentang bagaimana mengukur pendapatan, pengagihan pendapatan. Ada negara yang jurang pendapatannya sangat jauh di antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Yang kalau kita belajar, kita diukur dengan apa kali Gini. Ada calculationnya. Jadi salah satu dikatakan ekonomi yang berdaya saing adalah dia jurang pendapatannya rendah sekali, inequality-nya rendah. Tapi kalau negara itu mencatat jurang pendapatan yang jauh sekali, itu maknanya ada masalah ketimpangan, tidak seimbang. Bagaimana hal ini berlaku? Itu harus dikaji. Kenapa yang di atas tidak turun ke bawah? Itu masalah ketimpangan. Kemudian umat terlibat aktif, tidak hanya sebagai penonton dalam menjalankan roda perekonomian. Jadi dalam ekonomi, semakin banyak orang berinteraksi atau terlibat aktif, ekonomi itu lagi makin bagus. Ekonomi itu lagi makin bagus. Jadi macam negara yang kuat, di antara ciri negara yang kuat menurut pengkaji sains politik, rakyatnya ramai. Jadi macam di Indonesia, Allah anugerahkan rakyatnya ramai. Hampir 300 juta. Kami di Malaysia hanya mungkin 30 juta. 10 kali ganda kurang. Walaupun ramai, satu sisinya ada tenaga sumber yang banyak, tenaga buruh yang banyak, tenaga orang yang banyak, pembayar cukainya banyak. Jadi maknanya makin terlibat aktif, makin ekonomi itu makin kukuh sebenarnya, makin power. Ini tidak berlaku pada negara-negara kecil. Walaupun mungkin hebat, tetapi dia tidak cukup, rakyatnya tidak cukup banyak untuk aktiviti ekonomi dan sebagainya. Baik, jadi kalau nak terlibat aktif, yang belajar sufi tidak harus malas, kerana kita mesti participate dalam aktiviti ekonomi. Kemudian solidaritas bersumber pada religiositas, gitu. Maksudnya bersumber pada keagamaan. Kita ada agama sebagai panduan kita dalam aktiviti ekonomi. Harus kita ingat sebagai seorang Muslim, orang yang tidak beriman, non-Muslim juga berniaga. Mereka juga berekonomi. Kalau kita berekonomi gaya sama macam mereka, apa beza kita sebagai orang yang beriman kepada Allah? Maka orang yang beriman kepada Allah harus ada bezanya pada sudut muamalahnya dan pada sudut caranya berekonomi. Dan kemudian adanya redistribusi aset dan pendapatan. Maknanya pengagihan kembali duit itu, pendapatan itu di dalam masyarakat, aset-aset yang kita ada. Ada pendapatan yang kita memang wajib kita bagikan balik. Kalau kita belajar dalam pusaka dan faraid, maknanya harta pusaka kita akan diredistribusi balik di kalangan ahli waris kita. Dan sejumlah harta kita juga boleh pada wakaf, pada infak, pada sedekah dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tujuannya itu, instrumen-instrumen itu diperkenalkan dalam agama supaya ekonomi itu berlegal, duit itu berlegal, tidak menyimpan pada satu pihak. Itu sebenarnya. Kemudian sebab itu bila kita cerita bab zakat, ulama membahaskan tentang hikmah tu tasyrik. Apa hikmah pensyariatan zakat? Kenapa ada asnaf-asnaf yang diperincikan? Ada asnaf fakir, miskin, kemudian fisabilillah dan sebagainya. Kenapa ada 8 asnaf yang diperincikan? Kerana ini yang membezakan kita dengan ekonomi di barat. Walaupun di barat ada teori sosial korporat, maknanya tanggungjawab korporat untuk membagikan duit kepada bawahan, tetapi biasanya tidak sampai betul-betul kepada orang bawah. Dan kalau sampai pun hanyalah kepada, tetap ada kepentingan pada perniagaan dan kepentingan pada aktiviti pucukaian. Bukan kerana mardatillah atau ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak turun betul-betul. Jadi bila zakat ini seolah-olah Allah telah masuk campur gitu. Maksudnya harus dibagi. Kalau Tuhan tak perincikan kepada siapa kita bagi, kita mungkin bagi saja. Kadang-kadang yang kita bagi itu orang itu tidak perlukan. Jadi ramai orang dapat tapi tidak memerlukan. Tapi bila Allah mention fakir,
kemudian orang miskin lagi dapat. Maknanya tetap kita terpaksa mencari orang miskin. Tetap badan pengelola mencari orang miskin, orang fakir. Jadi itulah duitnya turun ke bawah. Jadi hartanya tidak stagnan, tidak beku. Dan bila yang asnaf ini mula dapat kekayaan, mereka juga akan berbelanja. Dan bila mereka berbelanja, mereka akan belanja ke kedai-kedai yang dulu miliknya orang kaya. Itu maknanya ekonomi itu beredar. Kata guru kami, zakat ini seperti air yang mengalir. Kalau air itu hanya disimpan dalam tempayan, tahu tempayan? Ya. Gendong. Tong, dalam tong, air lama itu membau. Tapi kalau air itu dialirkan ke tanah, tanah yang gersang bisa jadi subur. Jadi duit kalau hanya disimpan aja, tidak dibelanjakan, selain dia akan membarah sifat bakhil dan tamak, dia tidak memberi impak di dalam masyarakat. Jadi bila dialirkan zakat itu, akhirnya duitnya tidak beku, ke bawah mengalir. Dan yang dapat ni pula dibelanjakan pula kepada gedung-gedung yang milik orang kaya. Itulah dipanggil ekonomi itu berjalan. Baik. Sebab tu ketika COVID berlaku, ada negara memang jatuh tewas. Tetapi di negara yang ada umat Islam, walau bagaimanapun susah, tetap kita keluarkan zakat. Dan zakat itu ada macam-macam. Dan akhirnya dalam susah itu tetap ekonomi itu berjalan, mengalir terus. Alhamdulillah. Baik, pandangan yang keliru tentang tasawuf dan kegiatan ekonomi. Saya ada 10 minit lagi. Beberapa orang menganggap tasawuf sebagai sikap yang menentang dunia, kekayaan materi, komunitas, sosial dan sejenisnya. Tasawuf hanya dapat membentuk kesalahan peribadi tanpa mampu menjangkau aspek sosial kemasyarakatan. Tarikat sebagai organisasi sufi selalu diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan spiritual yang dianggap jauh dari kehidupan duniawi. Kebiasaan membaca zikir, wirid dan solat yang memakan waktu sehingga mengurangi kesempatan bekerja untuk memenuhi kehidupan materi. Seseorang yang menjalankan kehidupan tasawuf tarikat cenderung untuk memiliki etos kerja yang rendah sehingga berhujung pada kemiskinan. Jadi, tapi harus kita juga muhasabah. Kenapa ada pandangan-pandangan begini? Kerana kita tak nafikan ada di kalangan-kalangan orang malas join tarikat, kemudian malas, akhirnya memberi pandangan yang negatif kepada orang bertarikah. Bacalah sejarah dunia, sejarah Nusantara sekalipun kita baca. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam islamisasi, tokoh-tokoh yang terlibat dalam dakwah, yang membina daulah, yang membina kerajaan, yang paling terdekat kita kerajaan di Demak, kemudian kerajaan di Banten. Itu semua ulama-ulama tasawuf. Bukan hanya mereka membina hati-hati manusia, bahkan mereka membina istana-istana di tempat kita. Itu semua di Demak pergerakan Sunan Ampel, di Banten pergerakan anak kepada Syarif Sunan Gunung Jati. Itu ulama-ulama tasawuf semuanya. Kalau Idris Syah sini, Idris Syah punya sejarah bagaimana Syekh Sanusi dulu membina Libya, pergerakan tarikah yang membina negara di Libya. Jadi kalau kita join zikir tarikah jadi malas. Kalau suaminya, isterinya yang bekerja tanggung, suaminya hanya di rumah main happy aja. Itu yang menjadi fitnah kepada orang-orang tarikah. Tarikah ni maknanya berjalan, dia harus berjalan terus, bukannya duduk sukun di rumah. Jadi ini harus jadi rajin, harus jadi rajin. Itulah ciri-ciri orang yang bertarikah sebenarnya. Okey, mengapa tasawuf dianggap melemahkan etos kerja? Kerana mereka menganggap dalam tasawuf ada konsep zuhud. Zuhud ini maknanya tinggalkan dunia. Yang penting sebenarnya zuhud ini memang banyak takrif-takrif di kalangan ulama tasawuf. Tetapi zuhud yang pandangan yang paling sederhana kita ambil adalah meninggalkan dunia di hati. Dunia itu hanya berada di tangan, tetapi hati tidak. Itu maknanya zuhud. Tetapi untuk mencapai makam ini, ramai orang bilang dunia hanya di tangan saya, hati tidak. Untuk betul-betul mencapai takrif itu memang harus jalani proses pembersihan hati. Baru benar-benar benar perkataannya, dunia hanya di tangan, hatiku tidak. Kalau orang itu tidak berjalan-jalan tarikah ataupun tasawuf, confirm dunia di tangan dan confirm dunia di hatinya. Kemudian setelah
uzlah ini identik dengan mengasingkan diri, mengisolasikan diri, mengisolasi diri dari kehidupan manusia. Ini juga satu. Saya pernah berhadapan orang ini, orang sufi uzlah, khalwah, bila masa mau bekerja, bila masa mau berekonomi. Orang uzlah kalau dalam setengah tarekah ada khalwah, ada suluk, paling-paling 10 hari, paling-paling 7 hari, 3 hari, tidak ganggu pun aktiviti ekonominya selama setahun. Kadang-kadang baru keluar 3 hari kerana keagamaan, kerana mau zikir, tu dia bilang tinggalkan dunia. Walhal sahabat itu 300 hari diberikan untuk dunia, untuk kerja. Jadi baru saja seminggu diberikan untuk zikir, masuk khalwah, suluk, terus dibilang tinggalkan dunia. Lainlah kalau setahunnya tidak pernah langsung kerja dan hilang pendapatan dan terabai nafkahnya, itu baru dibilang orang yang uzlahnya yang negatif. Dan syarat-syarat uzlah dalam kitab tasawuf pun harus dijaga belanja kepada orang-orang yang kita tinggalkan, bukan tinggal begitu saja. Kalau apa-apa mau pergi, saya mau suluk 40 hari, kena ada belanja kepada orang yang kita tinggalkan. Jangan kita zikir-zikir nanti tapi anak isteri kita kelaparan di rumah. Kemudian tawakal, menyerah pada takdir. Dibilang orang sufi ini hanya tawakal, tak kerja. Salah. Orang sufi ini tawakalnya 100%, kerjanya 100%. Itulah orang sufi. Dan qanaah, merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Dan fakir, bersedia hidup dalam kemiskinan. Qanaah dalam sufi ini perkara batin. Dalam batinnya dia rasa cukup. Tapi kalau Tuhan lebih, dia syukur. Dan dia akan gunakan apa yang dia ada ini untuk membantu orang-orang lain. Dan fakir dalam konsep tasawuf juga bukannya hidup miskin. Fakir dalam konsep tasawuf, maqam fuqara, itu adalah maqam berhajat. Kerana fakir ini dalam bahasa Arab maknanya, asli maknanya adalah berhajat. Fakir maknanya orang yang benar-benar fakir, berhajat hatinya kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Gitu. Kondisi ekonomi saat ini, paradigma ekonomi rasional empirik masih dominan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia masih jauh panggang daripada api. Sejak era Adam Smith hingga era disrupsi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penyimpangan dan kriminalitas ekonomi, cyber economic crimes, tak kunjung teratasi. Kesenjangan ekonomi maknanya jurang ekonomi yang tak selesai. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa ke dana. Kondisi dunia dengan segala modernitasnya membuat banyak manusia lupa akan tujuan hidupnya di alam ini. Seakan-akan semuanya hanya berorientasi untuk dunia semata-mata, hanya sedikit orientasi untuk akhiratnya. Dengan kondisi seperti ini, terjadilah kekosongan jiwa dan nilai-nilai spiritualitas pada umat manusia umumnya, umat muslim secara khususnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Konsep ekonomi tasawuf layak dikembangkan mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Maka kita hadir memberi solution, tidak hanya cerita masalah. Ini solution daripada orang-orang sufi, iaitu konsep ekonomi tasawuf atau sufi merupakan konsep ekonomi di mana para sufi yang berpandangan agar manusia melaksanakan kegiatan ekonomi dengan menggabungkan syariah, tauhid, ihsan. Inilah yang menjadi ciri khas yang membezakan kegiatan ekonomi dengan yang lainnya. Dari sisi analisa ekonomi, melalui wara', zuhud, qanaah, syukur akan menciptakan distribusi pendapatan yang menumbuhkan sektor, kemudian meningkatkan produktivitas. Kemudian konsep ini juga akan menghindarkan manusia dalam memupuk kekayaan. Mana kekayaan hanya konsentrasinya pada sekelompok orang sahaja. Dan tujuan utama berekonomi adalah untuk menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka motif ekonomi para sufi merupakan ekspresi ketaatan kepada perintah Allah. Kenapa? Kerana dalam konsep syukur, orang sufi berekonomi ini sebenarnya untuk menzahirkan kesyukurannya kepada Allah. Yakni melihat harta yang dia dapat ini, kekayaan yang dapat ini adalah daripada Allah, minallah. Dan kalau ia daripada Allah, maka dia harus ilallah, mengembalikan harta itu kepada Allah dengan membelanjakan harta itu kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Inilah konsep syukur yang sebenar. Baik, kemudian pandangan pakar. Seorang sufi sejati menurut tasawuf progresif adalah seorang sufi. Ini ingat anak-anak. Sufi sejati orang yang bekerja, mencari nafkah, boleh mempunyai harta yang banyak, namun harta itu dipergunakan secara proporsional. Maknanya secara ada pembahagian-pembahagiannya. Tidak hanya untuk diri sendiri,
dan keluarganya, tetapi juga untuk memberdayakan sesama manusia yang tidak berdaya, lemah dan membutuhkan. Dan kalau orang Malaysia, minta maaf, mungkin perkataan itu negatif, tapi saya sekarang di Indonesia. Zuhud dalam tasawuf bukan lagi bersifat uzlah yang dari keramaian, namun sebaliknya harus aktif mengarungi kehidupan ini secara total, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Oleh kerana itu peran atau peranan sufi seharusnya lebih empirik dan fungsional dalam menyikapi dan memandang kehidupan ini secara nyata. Ini pandangan daripada Syekhul Akbar Muhammad Fathur Rahman. Wow. Ini tak ada ni. Okey. Ini tak apa, maksudnya ini konsep ekonomi dan keumatan perspektif sufi. Ini mungkin poin-poinnya berulang. Ini konsep nilai keimanan. Ada nilai tauhidnya dalam kita berekonomi. Kemudian ada nilai keislaman, syariah. Ada konsep ta'awun, saling bantu-bantu, keadilan, profesional. Ini sebab itu asalnya tujuan aktiviti ekonomi, perbankan, baituman dan sebagainya, konsepnya sebenarnya untuk membantu, bukan mendapat bukan orientasinya profit semata-mata. Tapi kalau profit oriented, itu yang menjadi hari ini ada penindasan kepada orang bawahan. Dan orang bawahan tidak akan dibiayai dalam sistem ekonomi pada hari ini. Dan kemudian ada nilai keihsanan. Keihsan ini maknanya buat yang terbaik. Kalau ihsan dari konsep tasawuf, ia musyahadah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Dalam sudut yang lain, ihsan ini bermakna daripada perkataan ahsana, yuhsinu, ihsanan fahuwa muhsin, maknanya buat sehabis-habis baik. Faham? Sehabis baik. Baik yang semaksimal mungkin. Jadi dalam kita berekonomi juga harus buat yang sangat-sangat baik. Dan tak dapat tidak, untuk menjadi yang terbaik harus ada amanah, ada sabar, ada tawakal, qanaah dan wara'. Okey. Selesai bahagian saya. Cuma saya ingin tutup di sini formula untuk saya, untuk senang ingat, terutama anak-anak atau adik-adik yang belajar tentang ekonomi syariah. Pertama, dalam ekonomi itu sendiri, apa kata dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, ekonomi diterjemahkan sebagai iqtisadiyah. Iqtisadiyah. Ifta'ala, daripada wazan ifta'ala. Baik, apa makna iqtisadiyah ataupun kata kerjanya iqtasada? Bermakna atawasud, maknanya moderate, keseimbangan, kesederhanaan. Itu maknanya ekonomi itu sendiri, maknanya iqtisadiyah, tawasud dan juga kesederhanaan. Dan iqtasada juga dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu juga maknanya istiqam, jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok, jelas mana halal, mana haram, mana yang syubhat. Syubhat kita jauhi, yang haram lagi kita tidak ikuti. Harus lurus jalannya, baru ada barakah. Kita harus yakin konsep rezeki dalam Islam adanya konsep barakah, kerana rezeki itu daripada Allah. Wa yarzuquhu, Allah sebut Al-Quran, Allah berzeki kepada kita. Dan adanya konsep rezeki itu min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang Allah tidak, daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Maafkan saya. Walaupun manusia berkata logika kadang ekonominya begini-begini, tapi kita yakin dengan ayat Allah, bahawasanya ada di sana janji Allah, ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah menyediakan makhraj. Makhraja ini maknanya nakirah, maknanya jalan keluar yang banyak. Dan Allah memberikan, merezekikan daripada jalan yang kita tidak sangka-sangka. Dan iqtisada itu kalau kita akalkan lagi daripada perkataan qasada, iaitu maknanya al-qasdu, yakni menyatakan jalan, bayanu tariq al-musili ilal haq. Jalan yang kita buat itu mesti sampai kepada kebenaran. Bukan semata-mata ekonomi itu kepada jalan yang tak betul, mesti harus jalannya kepada jalan kebenaran. Itulah sebenarnya dalam ekonomi. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan yang terakhir,
Iqtisadiyah itu daripada perkataan alif, qaf, sad dan dal. Alif itu merujuk pada ilahiyah, nilai ekonomi berasaskan ketuhanan. Qaf itu qanaah, merasa cukup. Kemudian sad itu ada safat, ekonomi itu mesti bersih daripada riba dan sebagainya. Kemudian adulah, mengedar, ekonomi itu mesti mengedar di kalangan seluruh masyarakat, bukan mengedar hanya kepada kelompok-kelompok yang tertentu sahaja. Itulah kesimpulan daripada ekonomi sufi, ataupun guru kami memanggilnya ekonomi salaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, banyak untayan hikmah yang kita dapatkan dari yang pertama. Tadi juga disinggung terkait dengan ekonomi barat ya. Ekonomi barat berpandangan bahwasanya keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Sedangkan dalam Islam justru kebalikannya. Justru rezeki Allah itu tidak pernah putus, dan sedangkan dalam Islam kita diajarkan bahwasanya kita tidak boleh berdasarkan keinginan, tapi juga harus berdasarkan kebutuhan ya. Ini juga disinggung bahwasanya konsep ekonomi Islam adalah konsep pendistribusian harta ya. Atau dalam surat Al-Hasr dikatakan jangan sampai harta itu berputar pada orang kaya-kaya saja, sehingga dalam Islam, dalam syariat Islam, rukun Islam yang ketiga ada zakat. Itu salah satunya adalah untuk pendistribusian harta ya, dari agnia kepada para fakir miskin. Dan tentu juga tadi sudah dibahas bahwasanya pandangan dari ulama sufi perihal ekonomi ini justru tidak mengajarkan kita bermalas-malasan ya, tapi justru mengajarkan kita ketika kita bermuamalah, berniaga, justru ini adalah ekspresi kita untuk senantiasa bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam bekerja tentunya kita bersungguh-sungguh bahwa semuanya ini adalah tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua. Ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Insinyur Irfan Budiono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam wal ihsan, sehingga kita masih bisa hadir dalam kegiatan kajian keempat pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan khalifah-khalifahnya hingga fi hadza zaman. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya agak mundur lagi sedikit ini mengomentari Ustadz Angah Sunan ini. Luar biasa sekali Ustadz ini, baru 2 hari sudah bisa bikin pantun dalam bahasa Sunda. Saya sudah hampir berapa tahun ini, menjelang 3 tahun belum bisa bikin pantun dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia aja belum bisa juga saya. Tapi luar biasa. Ini cambuk buat saya, Bu, biar bisa bahasa Sunda lebih mantap lagi, begitu ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi Ustadz Angah Sunan telah menyampaikan mengenai materi konsep ekonomi keumatan dalam perspektif sufi. Rasanya kalau saya mengulang kembali juga belum tentu lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai
implementasi dari ekonomi keumatan dalam perspektif sufi itu, khususnya implementasi yang dilakukan di Tarekat Idrisiyah ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan wawasan, informasi buat kita semua mengenai apa yang sudah dijalankan, konsep ekonomi keumatan atau kita sebut saja konsep ekonomi tasawuf di Tarekat Idrisiyah ini. Sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang menjadi dasar buat kita khususnya di Tarekat Idrisiyah ini di dalam rangka mengimplementasikan ekonomi tasawuf ini? Tentunya semua harus berdasarkan merujuk kepada atau dasar yang kita ambil adalah konsep dan pemikiran mursyid Tarekat Idrisiyah. Karena ini kita Tarekat Idrisiyah, jadi yang kita ambil adalah rujukannya adalah dasar-dasar konsep pemikiran mursyid Tarekat Idrisiyah tentang konsep ekonomi tasawuf ini. Jadi kita coba menguraikan sedikit, barangkali kalau santri-santri ini udah sering mendengar apa yang dipaparkan oleh guru kita, tapi nggak ada salahnya kita mengulang kembali dan kita bingkai dalam sebuah teori atau pemikiran mengenai ekonomi tasawuf. Yang pertama sering disampaikan oleh guru kita Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman bahwa tidak ada pemisahan urusan dunia dan akhirat. Islam mengatur segala urusan dunia maupun akhirat. Islam bukan mengatur urusan di dalam masjid saja, tetapi di seluruh lini kehidupan, termasuk berekonomi. Ini sering disampaikan oleh guru kita. Tadi juga bahkan disinggung sedikit oleh Ustadz Angasunan, bahwa Islam tuh bukan urusan masalah akhirat saja, bukan urusan di masjid saja. Bahkan dalam hal ini guru kita terkadang memberikan arahan secara langsung kepada kita, ya, bagaimana sih menjalankan ekonomi tasawuf itu, ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa orang tarekat juga harus berekonomi. Kenapa sih harus berekonomi? Nanti kita beri alasannya. Kemudian yang kedua, ekonomi membutuhkan tasawuf karena tasawuf mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, keuletan, tawakal, syukur, tidak lupa diri. Tanpa tasawuf, ekonomi hanya meraih manfaat yang semu dan fana. Bapak dan Ibu sekalian, betapa luar biasanya ilmu tasawuf itu, ya, bahwa ilmu tasawuf sebagaimana kita ketahui semua mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola batin kita, ya, harus jujur, ya, merasa diawasi, muraqabah, ya, qanaah, tawakal, banyak yang harus dilakukan dalam hati ini. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang menjadi dasar di dalam kita melakukan berekonomi. Jadi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu harus mendasarkan ketika melaksanakan kegiatan ekonomi, juga dia harus mendasarkan pada ajaran-ajaran diajarkan oleh tasawuf. Tanpa ini, Syekh Akbar bilang bahwa tanpa ini berekonomi itu hanya meraih manfaat yang semu dan fana. Kenapa demikian? Ya karena kita ketika berekonomi tidak tersambung kepada Allah, ya. Rohani kita nggak tersambung kepada Allah, ya, akan sia-sia, nggak dapat barokahnya, ya. Tadi disinggung sama Ustadz Sangah, dunianya ada di dalam hati, ya, nggak barokah, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh guru kita. Kemudian konsep pemikiran yang ketiga adalah tasawuf bukan identik dengan kemiskinan. Orang yang bertasawuf bukan berarti memiskinkan diri dan tidak boleh kaya. Bertasawuf harus lebih rajin berusaha karena para nabi dan salihin mencontohkannya. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga sering disampaikan oleh guru kita bahwa orang tasawuf itu bukan nggak boleh kaya, ya. Guru kita sering menceritakan tentang kisah siapa? Wali Abu Hasan Asazili, seorang wali seorang mursyid yang kaya raya, ya. Kemudian guru kita juga sering menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, nabi yang kaya raya luar biasa, ya. Dan itu memberikan pembelajaran buat kita bahwa di dalam berekonomi ini kita, di dalam hidup ini kita bukan nggak boleh kaya, ya. Yang penting dunia jangan ada di hati, dunia ada di genggaman kita. Oke, yang keempat, konsep pemikiran guru kita
Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, umat Islam harus menggenggam dunia. Kesalahan memahami konsep zuhud, bahwa zuhud itu menjauhi dunia atau mengasingkan diri. Zuhud yang sesungguhnya adalah tidak terpengaruh dengan ekses dunia, bahkan menaklukkan dunia agar menjadi sarana ibadah kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian suka ngelihat logonya Tarekat Idrisiyah enggak? Ada enggak di sini logonya Tarekat Idrisiyah? Ya. Lihat. Menggenggam dunia, itu kan ada bola dunia digenggam. Artinya apa? Artinya filosofi dari logo ini adalah di Tarekat Idrisiyah itu dunia digenggam di dalam tangan, bukan di dalam hati. Ah, ini yang selalu diajarkan kepada guru kita, ya. Jadi guru kita meluruskan konsep zuhud itu. Ya, zuhud itu bukan berarti harus pergi ke gua, ya. Tapi zuhud yang disampaikan oleh guru kita adalah bagaimana kita zuhud tapi kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat kita berekonomi, ya. Kalau dagang cari untung, ya kita harus cari untung, ya. Kalau usaha punya perusahaan harus mencari profit, ya harus cari profit, ya. Kalau perusahaan cuma nyari sosial, ya namanya bukan perusahaan, ya. Jadi kita harus menaklukkan dunia agar menjadi sarana ibadah kepada Allah, ya. Jadi kalau kita mau ibadah perlu biaya nggak, Pak? Bu, kesini perlu ongkos nggak? Pergi haji perlu ongkos nggak? Ya, kan perlu biaya semuanya juga. Kan perlu berekonomi, ya. Kalau kita zuhudnya ke gua, ya kita nggak dapatkan ekonomi, kita mau miskin, ya kan? Nah. Baik, konsep yang kelima adalah, nah ini yang paling penting, bahwa dan ini juga yang banyak tidak difahami, disadari oleh kita selaku umat Islam, bahwa di dalam ekonomi itu membutuhkan manajemen atau kepemimpinan, ya. Karena figur seorang mursyid dapat menentukan keberhasilan umat. Jadi di sini konsep guru kita adalah bahwa bukan hanya di dalam menjalankan praktek ibadah, tetapi di dalam berekonomi kita juga membutuhkan pemimpin, ya. Karena seorang mursyid itu bukan hanya memimpin masalah peribadatan, segala hal, karena mursyid itu adalah hakim. Artinya di dalam berekonomi kita juga harus memiliki pemimpin. Dalam hal ini mursyid adalah pemimpin kita juga di dalam berekonomi. Hanya saja mursyid tidak akan secara teknis ikut serta. Biasanya mursyid hanya memberikan pengarahan, ya. Kalau kita sedikit ada melenceng, beliau akan bisa mengetahui untuk meluruskan kembali jalannya kita. Nah, itulah di dalam berekonomi juga kita membutuhkan pemimpin. Mursyid bisa menjadi motivator, pembimbing, teladan, pengawas, ya, pengarah di lapangan, bahkan sebagai partner di dalam berbisnis. Jadi di dalam hal apapun kita memerlukan pembimbing, kita memerlukan sosok pemimpin. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, 5 konsep pemikiran guru kita Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman yang menjadi dasar pokok bagi kami di Tarekat Idrisiyah untuk menjalankan aktivitas bisnis, ya, aktivitas usaha. Ya, alhamdulillah, walaupun mursyid sebagai pemimpin yang memberikan arahan, dalam hal ini di Tarekat Idrisiyah semua bisnis dari mulai komponen maupun perusahaan terbatas semuanya diserahkan kepada profesional, ya. Pemimpin mursyid hanya tidak ikut campur di dalam hal teknis, tetapi hanya menjadi sosok yang memberikan motivasi, yang memberikan arahan kepada para profesional untuk bisa menjalankan bisnis di masing-masing unit bisnisnya. Bapak dan Ibu sekalian, dasarnya apa? Ya tentu saja dasarnya adalah Al-Quran. Saya tidak menjelaskan ayat-ayatnya, rasanya sudah sering disampaikan oleh guru kita. Saya skip saja mengenai dasar-dasar pemikiran, sumber dalil dari mana tafsiran guru kita terhadap beberapa ayat. Nah, langsung saja saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa bagaimana implementasi
ekonomi keumatan ini di Tarekat Idrisiyah, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menetapkan dulu misi Tarekat Idrisiyah dalam bidang ekonomi. Ya, yang pertama mewujudkan ekonomi sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam, ekonomi syariah. Ya, tentu saja bahwa di Tarekat Idrisiyah kita juga mengimplementasikan, menjadi miniatur bagaimana sih mengamalkan Islam ya, secara ekonomi syariah nih dalam berekonomi, di dalam melakukan bisnis. Kemudian menjadikan ekonomi sebagai media dakwah yang berkelanjutan dan aplikatif. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau bicara ekonomi, kebutuhan ekonomi ya, kebutuhan ekonomi, orang Muhammadiyah, orang NU, Idrisiyah, atau bahkan ormas-ormas yang lain, kalau bicara ekonomi bahasanya sama nggak bapak-bapak dan ibu sekalian? Kebutuhannya sama nggak? Pasti sama. Mau manhatnya apa juga kalau bicara ekonomi adalah sama semua. Ekonomi nggak ada bahasanya ya. Nah, semua bahasanya universal. Kalau bicara ekonomi semua butuh ekonomi. Jadi ketika kita mengembangkan ekonomi, kita bicara ekonomi, maka ekonomi adalah salah satu sektor atau faktor yang sangat efektif untuk melakukan dakwah. Karena apa? Karena semua kalau bicara ekonomi punya kepentingan yang sama ya. Kita bisa menjalin ukhuwah dengan berbagai ormas, manhaj ya. Kalau di tarekat mah nggak usah ngomong lagi, karena kalau di tarekat mah namanya persatuan itu sudah menjadi yang disampaikan oleh guru kita, 3 kelebihan bertarekat itu di dalam ukhuwah. Ya, tapi kalau kita dengan yang lain, dengan misalnya persatuan Islam ya, kan manhajnya udah sangat berbeda. Kita tasawuf, mereka mungkin bukan. Nah, apa sih yang bisa menyatukan kita dengan mereka? Ya ekonomi, punya kepentingan ekonomi yang sama. Ya, kalau bisa mengembangkan bisnis, kita kolaborasi, bisa dengan mereka semua. Nah, inilah maka di Tarekat Idrisiyah ekonomi dijadikan sebagai salah satu media untuk dakwah. Oke, kemudian mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat melalui berbagai program dan kegiatan usaha. Kan kita bicaranya ekonomi keumatan. Salah satu tadi yang disampaikan Ustaz Sangasunan, ekonomi keumatan itu apa karakteristiknya? Pendistribusian aset dan pendapatan. Nah, bagaimana kita bisa membangun, memberdayakan ekonomi ini? Yang ini yang harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah di Tarekat Idrisiyah juga ini sudah dilakukan. Nanti kita akan singgung sedikit. Oke, kalau tadi kita merumuskan dulu misinya. Nah, setelah dirumuskan, jadi tahapannya tadi ya Bapak dan Ibu sekalian ya, dasar pemikirannya, legal standingnya dari pemikiran Syekh Akbar, kemudian turun menjadi misi. Nah, setelah misi ini tersusun, yang harus dilakukan di Tarekat Idrisiyah ini adalah kita membangun mindset apa Bapak dan Ibu sekalian? Saya sering mengajarkan di mata kuliah saya, selalu saya tekankan mindset, rubah mindset ya. Kalau yang kuliah jadi mahasiswa saya pasti setiap masuk pasti nyinggung soal mindset. Mindset itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Mindset itu pola pikir, cara pandang ya, pola pikir kita, cara pandang kita ya, sikap kita ya. Nah, ketika kita membangun ekonomi Tarekat Idrisiyah, ini juga harus kita bangun dulu mindsetnya, berdasarkan tadi apa yang disampaikan Syekh Akbar. Yang pertama yang kita bangun mindset di Tarekat Idrisiyah adalah bahwa seluruh aktivitas adalah ibadah ya, termasuk berwirausaha ini. Ketika fokusnya kepada Allah, maka yang terbentuk dalam diri kita adalah nilai, mau nilai kejujuran ya, nilai keadilan, nilai kesabaran, semua itu akan menjadi sesuatu yang muncul nanti. Melakukan usaha bukan hanya target profit, tapi karena Allah, lillah ya, semata niatkan ibadah. Kita sering dengar lillah, filah, billah. Nanti Ustadz Iman yang jelaskan tuh. Oke, kemudian yang kedua, mindset yang harus kita bangun apa? Muraqabah, pengawasan ya, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau di dalam tarekat kita meyakini bahwa kita diawasi oleh guru kita ya. Kalau di tarekat itu kita harus membangun mindset itu juga, bahwa muraqabah itu bukan hanya semata-mata Allah yang mengawasi kita juga, bahwa guru kita juga mengawasi kita juga ya. Semua pekerjaan butuh proses, dan proses menjadi bagian dari penilaian Allah.
gerak batin sepenuhnya dalam pengawasan Allah. Kalau kita merasa diawasi ketika kita bekerja, ya, kita bekerja mau di rumah lagi susah, ya, duit susah, kesempatan ada buat sedikit ngambil duit, ya. Kalau kita merasa diawasi sama Allah, kita mau melakukannya enggak? Pasti tidak, tentu tidak, ya. Karena kita diawasi sama Allah, kita diawasi oleh guru kita, ya. Secara kita merasa bahwa secara ruhani guru kita mengawasi kita. Itu yang biasanya ditanamkan di dalam tarekat. Kemudian yang ketiga, ya, ini sering dicontohkan sama guru kita. Jangan ada rasa memiliki usaha yang kita bangun, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Jadikan dunia ada dalam genggaman, jangan masuk ke dalam hati. Ya, sering guru kita mengilustrasikan tukang parkir, ya, tukang parkir lalu lalang. Saya nggak usah cerita lagi, kita semua udah sering dengar cerita ini, ya. Bagaimana harta dunia itu tidak ada di dalam hati. Dan yang terakhir, mindset yang harus kita bangun adalah bahwa rezeki itu adalah karunia, sudah ditakar. Guru kita sering mengatakan rezeki sudah ditakar, ya. Terus apa lagi? Rezeki sudah diatur, ditakar, ya. Lupa juga saya tuh. Dan bukan tujuan. Rezeki menjadi saran kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki sudah Allah takar, nggak ketukar, ya. Rezeki sudah ditakar dan tidak akan ketukar. Nah, itu yang mindset yang harus kita bangun. Sehingga ketika mindset ini kita sudah ada di dalam diri kita semua, sudah ada di dalam pengurus atau karyawan yang berusaha di seluruh unit kerja, insya Allah, ya, insya Allah ini akan berjalan dengan sendirinya dan insya Allah akan menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang hebat untuk berkembangnya unit usaha yang kita jalankan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, ini setelah mindsetnya kita bangun, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ini kita membangun culture-nya, budayanya, ya. Mungkin di setiap organisasi beda, di tarekat lain mungkin beda, tapi yang dibangun di tarekat Idrisiyah di setiap unit usaha kita, bahkan bukan di setiap unit usaha, di seluruh unit-unit kerja. Kalau unit usaha kan sifatnya bisnis, ya. Di seluruh unit kerja, ya, kita membangun culture. Ini yang kita bangun. Yang pertama, setiap kita memulai kegiatan, kita harus melakukan tawasul dan berdoa bersama sebelum memulai aktivitas. Ini berlaku semua. Bapak-bapak kalau mau ke Kinimart pasti jam 5:30 belum buka, karena mereka sedang berdoa dan tawasul. Bapak-bapak kalau mau ke kantor pendidikan, ya, pasti belum dilayani kalau jam 6:30, karena mereka sedang bertawasul dan berdoa. Inilah yang culture yang kita bangun, bahwa ketika kita memulai sebuah aktivitas dimanapun kita berada, maka kita harus bertawasul. Berdoa sambil bertawasul melalui silsilah keguruan yang ada di kita. Tentunya di masing-masing tarekat punya culture yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita harus membangun culture membiasakan melakukan zikir dan wirid selama melakukan aktivitas, bukan aktivitas jual beli saja, transaksional saja, semua aktivitas. Zikir sir itu harus melekat, ya. Apalagi guru kita Syekh Akbar ketika selesai zikir selalu menekankan, ayo zikir sir, ya, di mana saja, kapan saja, ya. Ini yang harus kita bangun. Oke, yang ketiga, culture apa yang harus kita bangun lagi? Kemudian mengikuti kegiatan taklim dan zikir secara rutin yang diberikan oleh mursyid. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita mau merekrut sumber daya manusia, ya, kalau merekrut sumber daya manusia dari internal jamaah kita yang kita kader, itu nggak masalah karena memang mereka sudah terbiasa untuk ikut kegiatan zikir dan taklim rutin, ya. Tapi ketika kita melakukan rekrutmen dari luar, ya, kita tuh mensyaratkan, ya. Salah satunya apa? Mereka harus mengikuti culture kita, yaitu mengikuti kegiatan zikir mahsus, ya. Kalau kita sebut zikir mahsus, kajian ahad, ya, yang itu dilakukan setiap malam Jumat dan hari Ahad.
ditambah lagi 1 bulan sekali kita melakukan kegiatan apa? Santri Arba'in ya. Kalau Arba'in santri pada senang ya, karena ada kegiatan makan subuhnya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita mengharuskan kepada sumber daya manusia yang kita rekrut itu adalah mereka harus bisa mengikuti culture kita, yaitu mengikuti kajian-kajian guru kita di setiap malam Jumat, hari Ahad dan Arba'in. Dan yang terakhir, culture yang dibangun di kita adalah kita ada majelis keterakatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin tahu bahwa di Tarekat Idrisiyah ada yang namanya majelis katarekatan yang memiliki tanggung jawab pembinaan internal ya jamaah. Nah, seluruh unit-unit kerja, unit usaha itu kita di dalam 1 bulan sekali harus dilakukan pembinaan oleh majelis keterakatan. Dan semua karyawan, semua pengurus harus mengikutinya ya. Salah satu contoh misalnya kita punya unit rumah makan Panyawah ya. Itu setiap sebulan sekali Panyawah mengadakan kegiatan kajian di mana salah satu ustadz dari MK akan memberikan kajian di sana, memberikan motivasi pembinaan ya, bukan hanya dari aspek peribadatan saja, tapi juga memberikan motivasi di dalam bekerja ya, memberikan pengarahan-pengarahan bukan saja motivasi dalam bekerja tapi juga pelayanan, bagaimana mereka bukan hanya saja harus melayani pelanggan dengan baik ya, bagaimana hospitality-nya, bagaimana servisnya dan sebagainya. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah budaya organisasi yang kita bangun di Tarekat Idrisiyah di dalam berekonomi. Nah, kemudian yang terakhir bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk menunjang itu semua dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat ya, karena salah satu ekonomi keumatan, ekonomi sufi itu kan adalah pendistribusian pendapatan. Kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui program KAIL yang dilaksanakan oleh lembaga Agnia Care, lembaga zakat kita yang kita sebut Agnia Care, di mana Agnia Care ini punya salah satu produk ya yang disebut KAIL. KAIL itu kuatkan ekonomi kecil. Kail tahu kan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kail pancingan itu ya. Ya, kita memberikan kailnya, bukan berikan umpannya. Kalau berikan umpannya dimakan habis ya, tapi kalau umpan dengan kailnya ya, kita mereka bisa manfaatkan itu untuk memutar kembali bantuan finansial yang kita berikan, bukan dipakai untuk konsumsi makan, tapi pinjaman ini bergulir tanpa bunga, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, usaha yang kecil ya. Memang kita tidak besar tapi istiqomah kita berikan. Jadi kita berusaha, kalau yang tadinya misalnya tukang cilok ya, yang tadinya terima zakat, kita berusaha supaya mereka bukan hanya jadi mustahik tapi jadi muzaki gitu ya. Walaupun kecil-kecilan ya harus tetap berzakat sesuai dengan kemampuannya. Program KAIL itu apa sih? Pemberian pinjaman bergulir tanpa bunga, kemudian di mana juga kita melakukan monitoring dan pelatihan pendampingan dalam menjalankan usaha mikro dan kecil ini. Ini adalah salah satu amanat dalam pemberdayaan umat, salah satu amanat melaksanakan ekonomi tasawuf, ekonomi sufi untuk membantu masyarakat di dalam berekonomi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai gambaran ini beberapa usaha yang kita jalankan, belum terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita dalam menjadi amunisi dakwah kita. Mudah-mudahan ini selalu berkembang. Mudah-mudahan doakan bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa usaha-usaha yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk sangat luar biasa sekali tadi dibahas oleh pemateri yang kedua kita tadi, bagaimana konsep-konsep tasawuf bukan hanya berbicara tentang konsep saja tapi diturunkan sampai ke implementasi budaya organisasi sampai ke empowerment atau pemberdayaan ya. Salah satunya kita bisa lihat beberapa unit yang ada di Tarekat Idrisiyah.
Alhamdulillah sudah tiba ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya akan coba menyapa dulu dari sisi kanan saya nih, akhwat ya dan para santri. Siap bertanya? Akhwat ya, santri putri. Santri putri siap bertanya? Siap, masih semangat? Alhamdulillah. Coba saya tes santri putra nih ya. Santri putra siap bertanya? Alhamdulillah, masih semangat? Asik. Oke, kita akan ada sesi pertanyaan ini, dua penanya atau dua yang bertanya. Mungkin dari penanya satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Oke, yang pertama dari Bapak ya, silakan. Dari laki-laki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royani dari Jamaah Zawiyah Utama Jakarta. Menarik sekali tentang kena umat dari perspektif sufi ini ya. Tadi saya tulang ikuti yang dari yang pertama, tapi yang kedua yang menarik. Kebetulan saya praktisi gerakan Baitul Mal Kenceleng berbasis masjid dan pesantren. Sudah 10 tahun bergerak, kita mendampingi ada 30 masjid sejabotabek. Bukan dari ketarekatan, jadi non tarekat. Nah, jamaah sekalian, para panelis atau narasumber, ingin bertanya, kalau untuk Torekat Indonesia sudah luar biasa ya, dari ekonomi, kemudian Agnia Care, kemudian programnya sudah kita lihat dan hasilnya kita lihat. Bahkan saya pun sudah kenal lama dengan Pak Maskur Malik ya, waktu mengembangkan koperasi dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya program dari ekonomi ini termasuk gerakan sosialnya ya, untuk mengajak masjid-masjid ya. Karena saya lihat saya mengadakan survei sangat minim sekali masjid punya program pemberdayaan ekonomi umat. Dimulai dari Baitul Malnya. Saya mendampingi 30 masjid dan pesantren, alhamdulillah dari gerakan Kenceleng yang dari Arkilik. Dulu waktu Pak Maskur itu dari Kojis, dari Kotak. Kalau kami dari Arkilik dengan menyebarkan 3.300. Itu sendirian. Tapi kalau yang dikelola salah itu luar biasa. Ini belum terkondisikan, kalau dikelola Masya Allah. Banyak masjid ya yang tidak punya Baitul Mal, tidak apalagi Baitul Mal Tanwil ya, yang non tarakah ya, karena mereka potensi kita. Ada 800.000 masjid di Indonesia, mungkin di Tasikmalaya mungkin ada berapa ribu ya. Tapi ini belum tersentuh. Bagaimana ya peranan dari tim ekonomi umat dari Idrisiyah untuk bisa menjangkau mereka yang bukan dari Torekoh. Karena mereka potensi besar. Ini bisa tergarap. Padahal masjid, pesantren itu merupakan basis kekuatan umat. Kalau bisa kita kelola, Masya Allah. Jadi bagaimana peranan program dari ekonomi dari Indonesia menjangkau mereka yang bukan dari Torekoh, karena mereka juga potensi yang luar biasa. Tapi saya pernah survei ada waktu saya pengurus MUI ada 34 masjid dan musolah di kelurahan di Jakarta, hanya 5 masjid yang punya Baitul Mal. Boro-boro yang Baitul Tanwil atau ekonomi umatnya hanya 5 masjid, yang lain tidak ada. Mereka tidak siap untuk bisa berkontribusi sosial dan ekonomi kepada jamaahnya, kepada umatnya. Lagi pertanyaan bagaimana peranan dari tim ekonomi umat dari Torekat Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya. Barangkali dari perempuan atau dari akhwat ada yang bertanya? Ada? Atau masih menunggu ya? Oke, sambil menunggu kita akan coba bahas mungkin ya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Alhamdulillah sudah masuk pertanyaannya. Nanti bagaimana ya peranan dari Tarekat Idrisiyah perihal dengan ekonomi keumatan bisa menjangkau pemberdayaan ekonomi masjid-masjid di luar dari Tarekat Idrisiyah. Barangkali lebih ke Ustaz Angga dulu atau Ustaz Irfan? Silakan Ustaz Irfan.
Baik, terima kasih Pak Royani. Alhamdulillah. Begini Pak, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bapak tadi bahwa banyak sekali, bukan hanya di Jakarta ya, di Tasik juga sama Pak, masjid-masjid belum punya BMT, ya boro-boro BMT Pak. Tapi pada dasarnya kita sebenarnya sekarang ini memahami itu Pak. Tetapi pendekatan yang kita lakukan saat ini, karena ini juga sedang kita tata ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan sekarang ini kepada masjid-masjid Pak, itu belum ke arah pemberdayaan ekonomi BMT-nya. Tapi kita bisa menuju ke arah sana Pak. Jadi sekarang ini alhamdulillah DKM kita Pak ya, kita ini mau melakukan pembinaan kepada masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Dan apa yang kita lakukan sementara ini pendekatan awalnya Pak ya, karena kalau tak kenal kan tak sayang Pak ya. Yang kita lakukan adalah kita membantu mereka dari sisi sarana fisik Pak. Jadi kita DKM kita ini sudah roadshow ke beberapa masjid-masjid di sekitar kita ya, untuk melihat kondisi yang ada di masjid tersebut ya. Beberapa langsung kita berikan bantuan dalam bentuk cat, sarana kebersihan dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini petugas kita dari DKM khususnya masih terus melakukan pendekatan dulu Pak. Pendekatan, datangi masjid ya, lihat apa masjidnya, kebutuhannya apa, berkenalan dengan DKM-nya, dan ini yang perlu dilakukan pertama dulu Pak. Karena kalau kita bicara langsung masalah BMT, masalah pemberdayaan umat, kalau kita langsung ke arah sana, ini masalah duit ini sensitif nih Pak ya. Kita harus mengenal dulu orangnya ya. Setelah mendekat, kita tahu permasalahannya. Mungkin tidak semua masjid perlu BMT, mungkin tidak perlu semua. Tapi kan berdasarkan kita datang ke mereka, kita tahu masalahnya, apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka? Ya. Bisa jadi tadi apa yang disebut Bapak, perlu BMT di dalam rangka memberdayakan ekonomi di masjid-masjid tersebut. Kalau program pemberdayaannya sih kami sudah ada Pak. Tadi program kail ya, program bedah rumah, program kotak berseri, bersedekah setiap hari dan sebagainya. Kalau dari sisi produknya sudah ada dan bisa saja itu bisa kita kolaborasikan dengan mereka. Tapi tahapan yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan, mengenal dulu mereka, membina hubungan dulu, kolaborasi dengan mereka. Alhamdulillah DKM kita ini sudah menjalankan itu dan itu terlaporkan juga. Dan kita alhamdulillah DKM juga sudah punya humas yang saya lihat sendiri ketika saya datang ke satu tempat, DKM kita sedang mengunjungi masjid. Ya, saya tanya lagi ngapain? Oh, lagi silaturahim ke masjid untuk menggali kebutuhan-kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Nah, itu kira-kira Pak sementara ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita berkolaborasi di dalam pemberdayaan melalui BMT ini. Kita lihat potensi mereka Pak. Oke, makasih. Terus dari Ustadz Angah barangkali ada menambahkan? Sedikit saja respon saya. Idea cadangan Baitul Mal ini sangat menarik. Kalau kami daripada guru kami juga bukan hanya Baitul Mal itu di masjid-masjid, tapi juga dikembangkan dalam komuniti masyarakat. Maksudnya contoh dalam komuniti satu provinsi atau kecamatan. Jadi kecamatan itu dah harus ada seolah-olah Baitul Mal sendiri. Kalau tidak bisa secara rasmi pun, tetapi harus ada satu kelompok yang amanah yang menguruskan wang-wang yang diamanahkan untuk sampai kepada orang-orang di komuniti. Jadi dipanggil ekonomi based on community, berdasarkan komuniti setempat. Jadi seperti Pak Doktor bilang, harus kenal siapa orang di bawahnya. Jadi bila berdasarkan komuniti, harus ada data. Demografinya bagaimana? Persentage orang di sini berapa? Orang di sini orang yang kategori asnaf ke atau tidak asnaf, atau orang yang kaya atau orang yang sederhana. Jadi kita harus ada data orang-orang. Jadi apabila kita tahu percentage yang susah itu hanya 30%. 70%-nya
ada lebihan. Jadi bagaimana yang 70% ini, 70% ini dapat kita ambil sebahagian agar turun kepada 30%. Dari data itu sangat penting. Yang kedua, pemimpin harus, maksudnya baik di masyarakat atau masjid maupun Baitul Mal, harus pemimpin kembali kepada pemimpin seperti Pak Dr. sebut kejayaan di Indonesia karena pemimpinnya berfikiran ke depan, iaitu Syekh Fatur Rahman. Jadi kalau orang-orang di masjid atau di komuniti itu enggak ada pikir begitu, sukar dijalankan. Jadi harus pemimpinnya harus ada pemikiran itu. Kemudian teori, ada guru kami berkongsi, mursyid kami berkongsi dalam Baitul Mal atau apa-apa kegiatan harus ada TPK. Betul. Kalau bahasa Melayu TPK, tapi di sini TPK. Betul ya, TPK. T itu maknanya tarbiyah. Dalam pengurusan dalam Baitul Mal sendiri pun, apabila kita memberi tarbiyah kepada yang kaya atau yang miskin, maka yang miskin juga ada kesedaran mereka tidak akan menjadi orang yang meminta-minta. Karena ada juga orang yang kerjanya meminta-minta, terus tidak ada usaha untuk meningkatkan keupayaan diri. Bahkan ada yang sudah dapat mengambil hak orang lain lagi. Banyak begitu ya. Sepatutnya dia sudah senang, tapi diambilnya lagi hak orang lain. Jadi ini dipanggil perbuatan yang khianat yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian apabila ada tarbiyah, orang kaya dia tidak merasakan dia pandang rendah kepada orang miskin. Bahkan dia melihat orang miskin sebenarnya adalah lubuk untuk mendapat pahala. Dia memang aku dapat amanah harta ini daripada Allah, dan orang-orang susah ini mesti ditolong. Itu bezakan ekonomi Islam dengan ekonomi Barat. Barat melihat orang susah ini ya, orang-orang yang kita kata mundur. Tetapi di dalam ekonomi Islam, kita melihat orang susah, orang miskin bukan golongan yang hina. Semua manusia sama sisi Allah. Kita melihat mereka adalah satu golongan yang harus kita tolong untuk pahala kita di akhirat nanti. Dan yang miskin pula mendapat bahagia itu menolong orang kaya, caranya membelanja di tempat gedung-gedung milik orang kaya tadi. Jadi berlakulah interaksi hubungan di antara kaya dan miskin, bukan untuk dimusuhi. Yang kita perangi orang yang malas, bukan orang miskin. Kita memandang mulia kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengurusan. Apa-apa Baitul Mal atau apa juga kegiatan, pengurusannya mesti betul. Harus ada sistem. Saya melihat di Indonesia kemarin ada apps ya di rumah BMT. Maksudnya ada apps lagi untuk Android yang Apple-nya belum. Maksudnya ada sistem. Jadi kalau ada semangat tetapi tidak ada sistem, tidak mahu investasi kepada sistem, tidak akan jalan. Kan? Jadi banyak corruption akan berlaku. Yang ketiga, komunikasi. TPK, maknanya komunikasi. Maknanya komunikasi yang jalur bagaimana orang itu nak berkomunikasi untuk minta, dan bagaimana kita pula ada komunikasi untuk turun ke bawah. Kadang-kadang ini yang berlaku. Orang datang masjid tak tahu mau cari siapa, mau tolong. Dan orang di masjid juga mahu tolong tapi tidak ada komunikasi dengan orang bawah-bawahan. Jadi akhirnya tidak berlaku perkembangan yang baik dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Pak, itu respon saya. Bagaimana? Ada yang bertanya lagi barangkali? Ada? Oh, ada satu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami. Kepada saya adalah Hikmat Budiman dari kota Tasikmalaya. Selama ini saya di Jakarta 30 tahun lebih dan baru kembali ke Tasikmalaya, baru pensiun. Nah, saya merasakan ada sesuatu yang sangat membanggakan dari Idrisiah. Saya lihat dari sisi pengembangan ekonomi. Ke fokus itu aja lah, karena memang latar belakang saya ekonomi dan keuangan.
Kalau saya melihat di Tasikmalaya jarang sekali aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan oleh Idrisiyah. Namun tadi kami menangkap hal yang paling prinsip itu adalah pondasinya leadership dan managerial management. Dan itulah akan menurun kepada aktivitas-aktivitas yang lain. Ditunjang juga dengan tambahan pembinaan moralitas. Sehingga apapun yang dilakukan itu dianggap sebagai ibadah. Akhirnya yang dikembangkan adalah manfaat kebersamaan semua, bukan hanya untuk individu. Nah, yang menarik buat saya, mohon bisa diberikan satu gambaran apakah proses leadership ini berasal dari individu seseorang ya, atau melalui hasil proses pembinaan di internal Idrisiyah. Demikian juga dengan manajemen ya. Karena kalau kedua hal ini berangkatnya hanya dari individu, mungkin kelanggengannya belum bisa dipertahankan. Nah, mohon minimal bagi saya pribadi menjadi proses pembelajaran. Proses leadership yang berjalan di sini termasuk manajerialnya. Demikian Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami terima ya pertanyaan kedua perihal bagaimana pola leadership dan manajemen ya yang ada atau yang sudah berjalan di Tarekat Idrisiyah. Mungkin bisa sedikit digambarkan untuk kita semua, barangkali Ustaz Irfan. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah tinggal di Tasik sekian lama, ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang Pak di Tasik dibanding di Jakarta. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali Bapak mengenai sebenarnya kunci rahasia di Idrisiyah itu apa sih? Kalau misalnya tadi leadership atau manajemennya ya, bagaimana ini di manage? Yang bisa saya jawab ini adalah mix dari itu semua Pak. Jadi ya dari sisi aspek leadershipnya juga dari sisi aspek manajemennya, manajerialnya. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang leadership. Ya, kita tahu bahwa salah satu karakteristik di sebuah tarekat itu adalah kepemimpinan, Pak. Nah, hanya kebetulan Syekh Akbar Muhammad Faturuman memiliki leadership yang menurut kami tidak biasa sebagaimana di tarekat-tarekat yang lainnya atau mungkin di lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena di dalam mengelola bisnis ini, leadership kepemimpinan dari mursyid itu beliau tidak langsung terlibat di dalam teknis, Pak. Jadi sosok pemimpin ini hanya di dalam memberikan motivasi, tadi sudah saya sampaikan, arahan-arahan bagaimana tim manajemen ini bisa bekerja. Kalau Bapak lihat misalnya, contohlah dalam pengelolaan koperasi saja misalnya Pak, banyak sekali, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi banyak sekali koperasi-koperasi di mana-mana di pesantren-pesantren ya Pak ya, itu yang jadi ketuanya itu adalah pimpinan pesantrennya Pak. Banyak sekali hal itu. Kemudian yang kedua, segala itu sangat tergantung kepada pimpinan, dalam hal ini sosok kiai di pesantren. Sehingga ketika di bawahnya ingin bertanya, melakukan sesuatu, yang namanya di pesantren Pak, nanya sama kiai kan nggak berani Pak, ya kan? Rekeningnya atas nama kiainya, ya ketika percampuran antara rekening nama, ini saya nggak bicara bahwa ada ini sesuatu yang buruk, tetapi dari aspek manajemen ini sesuatu yang tidak baik. Artinya ketika semua itu dipegang oleh satu sosok pimpinan. Jadi misalnya rekeningnya atas nama kiai, ya, kemudian kiainya sebagai ketuanya. Ketika di bawahnya misalnya koperasi ingin melembijaki sesuatu, dia nggak berani nanya kepada kiai. Katanya kalau nanya sama kiai nggak sopan Pak, ya, nggak adab. Ya akhirnya
secara manajemen itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Berbeda dengan di Tarekat Idrisiyah, Pak, semua unit usaha itu dilakukan oleh profesional. Bahkan dalam hal ini sosok mursyid tidak berada dalam kepengurusan apapun yang ada di Tarekat Idrisiyah. Di unit usahanya, Pak, di bisnisnya, Pak. Nggak ada. Dan bahkan yang paling luar biasa dari sosok mursyid adalah bahwa beliau tidak menerima sepeser pun dari hasil usaha yang ada di Tarekat Idrisiyah. Tidak menerima sepeser pun. Itu semua profesional. Semua unit usaha digunakan untuk mengembangkan usaha itu. Tidak satu peser pun, Pak, diterima oleh sosok pimpinan. Nah, ini benar-benar. Kemudian di unit-unit usahanya, unit-unit bisnisnya, Pak, kita semua profesional, Pak. Artinya kita menjalankan itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, ya. Pendidikan, experience, ya, pendidikannya, kita melakukan itu semua secara profesional, Pak. Misalnya contoh, kita punya unit usaha tour and travel, ya Pak ya. Kita sekarang ini lagi membuat pengumuman atau rekrutmen untuk tenaga marketing. Kita buat pengumuman itu, kita rekrut, Pak. Yang kita rekrut itu adalah orang-orang profesional yang akan juga kita berikan kompensasi secara profesional, Pak. Gitu. Jadi manajemen yang ada di unit-unit bisnis kita itu semua dilakukan secara profesional, hanya orang-orang yang memiliki capacity, kemampuan, skill yang akan kita tempatkan di situ, Pak. Dari mulai direkturnya sampai kepada staf-stafnya. Dan kami semua memiliki SOP-nya, Pak. Semua berdasarkan SOP. Jadi enggak perasaan ini, perasaan itu. Semua harus berdasarkan SOP. Dan kita juga memiliki internal audit, Pak ya, yang melakukan audit terhadap semua kegiatan kita di unit-unit usaha kita. Begitu, Pak. Saya memberikan gambaran sedikit. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih atas semua para audien, para hadirin sekalian. Ini merupakan penutup dari kajian keempat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Khutbah sopa wada makadaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto terlebih dahulu ya untuk narasumber dan juga moderator. Nanti kita akan foto bersama. Oke, udah. Oke, mungkin ke depan terlebih dahulu kita foto bersama Ustaz sama para santri dan juga jamaah. Ini momen yang sangat langka tentunya. Oke, di depan. Oke, fotonya dari sini. Ustaz di sebelah sini.